Okay, everyone, welcome back to SNA series of webinar Healthy Me, Body and Soul with me, Miss Imelda. Good morning, parents, teachers, and also colleagues that are already coming today and joining us in our webinar, the first series collaborating with, wait, I don't want to telling the wrong thing. So welcome again and thank you SNA collaborating with RSSA, RSUD Saiful Anwar Malang, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Thank you all the doctors that spending their busy time and gathering with us today to share about their knowledge and to develop the awareness of children healthy lifestyle. Okay, this is totally not my thing, but I believe that the doctors already working out, preparing all the materials. Selamat pagi kepada para dokter, kepada orang tua, dan juga kepada sekolah partner yang sudah datang pagi hari ini. Dan kami senang sekali karena hari ini sekolah kami, sekolah Singapore National Academy International School, berkolaborasi bersama-sama dengan Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, juga dengan RSSA, RSUD Saiful Anwar Malang, dan terima kasih kepada tim dokter yang sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih sekali karena kami tahu banyak sekali pekerjaan dan tanggung jawab pastinya di setiap harinya dan mau meluangkan waktu di hari Sabtu ini bersama kami semua keluarga besar Singapore National Academy. Once again, thank you so much for our colleagues from Departemen Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang yang sudah memberikan waktunya. Okay, this morning we are about to start our first webinar, our first webinar series. So as we mentioned that every Saturday we are going to have series of webinar collaborating with Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Kedokteran, Departemen Ilmu Kesehatan Anak. And also for today, before we start, I want to remind for the parents that again SNA is having a nice program, and this is just a glimpse of reminder of our program called BB Module Program. Before we start, let's just see and take a look. Maybe parents have a question about BB Module Program. What is a BB Module Program? So SNA team developing the building block module programs. As you may see in the screen, that building blocks module program is an after class course of 21st century skill. As we know that during this pandemic, everything based on the online platform, and during the pandemic, students or our children might feel bored and might not be able to develop their talents into their maximum potential. So us as a family, Singapore National Academy make this program called BB Module Program. This is open for public and this is an after class course, but even though the platform is online, we actually dedicated our 200% teachers and facilitators to build this program well and to schedule it well. Okay, we have a series of program because this is an after school course. Jadi ini Bapak Ibu adalah building block module program, adalah kegiatan setelah sekolah atau after school yang sudah diramu sedemikian hingga oleh fasilitator kami, oleh guru-guru kami supaya memberikan kemampuan kepada anak-anak untuk mengembangkan apa yang kita sebut 21st century skill atau kemampuan abad 21 dan tidak hanya terbuka untuk siswa-siswi SNA tapi juga terbuka untuk umum. Baik. Beberapa program yang ada adalah kami bekerja sama dengan Fast Track. Jadi ada mungkin Bapak Ibu pernah mendengar institusi bernama Fast Track, maka SNA bekerja sama, SNA collaborate with Fast Track Kids coming from kindergarten 1 up to year 3 or primary 3. Jadi ini program mereka belajar sains, mereka belajar
issues global yang berhubungan dengan sains dan hands-on practical coming from kindergarten 1 up to primary 3. Kami juga bekerja sama dengan guru kami yang sudah di training sampai ke Finland, Mr. Daniel, dan dia akan memberikan program project-based learning. So Mr. Daniel trained at Finland. We SNA sent him to Finland to see, to modify, and of course to adapt according to SNA's culture. And we have what we call project-based learning. This is not only making a project, but also in project-based learning, they gain and develop their curiosity, their open-mindedness, and also they start to become independent due to the project-based learning. They build, if I'm not mistaken, they even build a city, a sustainable city. So they create a plan of the new Surabaya. Jadi mereka bikin Surabaya yang kalau dilihat tuh bagaimana ya supaya Surabaya itu bisa menjadi eco city di Indonesia. And they are starting from primary 1 up to year 8. Bapak Ibu kalau lihat projectnya mereka, saya aja pengen balik ke SD ya. Okay, next, we also have what we call robotic. As we know that the technology is getting further and further, develop even further. So we have what we call robotic. And for the robotic, as we can see from the picture, it's from Osmo Robotic. So the robotic kits will be given to the students or to the child who registered. Jadi untuk robot kitnya akan diberikan kepada siswa ataupun anak-anak Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti, dan mereka akan belajar untuk mengendalikan robot yang bisa diprogram dengan suara mereka sendiri. Dan ini hanya untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Waduh, anak kelas 1 sampai kelas 3 SD sudah bisa kayak gini ya. Ya, because the teachers, Mr. Saran, he's very active and he's very expert in technology, especially for robotic and coding. So our student and our child will learn how to create their own coding, their own robotic movement, and they will able to control their robots with their gesture and their voice. Wow, interesting. Next, we also have what we call Model United Nation. Some of you might know about Model United Nation. So Model United Nation is, as their name, we train our students to become a United Nation representative. And we are starting very early in Indonesia. We are the pioneer. We are the first school that's starting this Model United Nation from primary 3 up to year 12. Jadi di sini Bapak Ibu, anak-anak akan dilatih nih untuk berbicara, untuk berpikir maju ke depan dengan isu-isu global yang ada, memikirkan solusi-solusi yang ada, sehingga mereka ini seperti representatif dari atau perwakilan dari setiap negara yang berbeda. Kalau dilihat ini murid kita kelas 3 SD bersama our facilitator Miss Noni, dan mereka representatif dari negara Kanada, lalu ada yang dari negara United States, ada United Kingdom, dan dari South Africa, dan mereka semua menjadi orang-orang yang memikirkan tentang negara itu beserta solusinya. Kalau kita memulainya dari dini, primary 3 up to year 12, we believe that this will empower our youth to think more about global issues and to help them more to build a better society and community. Ada program yang namanya Model United Nation. Berikutnya kita juga punya program photography. This is not just a simple photography, but the photography master class, we will learn from the expert, one of the National Geographic photographer, Mr. Andrew Suryono. Jadi, Mr. Andrew Suryono sebagai fasilitator kita adalah salah satu fotografer dari National Geographic yang pernah mengadakan pameran di USA dan menerbitkan buku fotografi. Nah, beliau akan mengajarkan bagaimana tidak hanya bagaimana mengambil foto atau teknik-teknik mengambil foto, tapi juga the depth meaning of the photography, so the students can develop their curiosity and the 21st century skill, and of course, they might be able
to come stand out with the other professional photographers, especially our aim is for them to raise social awareness through their photography. Ini adalah salah satu foto yang sangat terkenal sekali di National Geographic, ada keluar foto ini dari Mr. Andrew Suryono. Berikutnya kita punya Chinese language yang diajarkan langsung dari Li and Lin Laoshi. Belajar dengan berbeda sekali. Ini bukan kursus, bukan seperti les-lesan. This is totally different game because our Laoshi create a very rigorous and challenging mode. So the Chinese is not only they can speak Chinese, but they know and the culture of China and the depth meaning of the Chinese language. Itu tadi dari SNA BB program, sekaligus mengingatkan kembali mungkin Bapak Ibu Saudara or parents, you might not know this, you haven't heard about this, or maybe you heard about this and you forgot to register your child. Please do register. Our PRO, Public Relation Officer team, ready to cater all of your inquiries and ready to accept your registration. Open for public, it's not only for SNE students, tapi kalau ada sepupunya, ada saudaranya, boleh deh langsung ikut di sini. Dan hari ini kita sudah bersama-sama dengan, kita akan bersama-sama dengan para dokter yang luar biasa sekali, karena dengan waktu yang sedemikian padat, kami bisa berkolaborasi dan saya tahu sekali Pak Dokter dan Bu Dokter ini pasti kalau di sini ini ya banyak kerjaan. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk kami. We would like to thank all the doctor teams or the medical teams and the supporting units from Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Bersama-sama dengan kita sudah ada dua dokter yang spesial sekali. Together with us, we have Dr. Diaris Kuntartiwi, SPAK. She is a pediatric cardiologist, and she will be talking about cardiometabolic risk in children and adolescents during COVID-19 pandemic. And with us together, we also have Dr. Eri Olivianto, SPAK. He is a pediatric respirologist. Selamat pagi, dokter. He will be talking about allergies and asthma in children and adolescents during COVID-19 pandemic. Bapak, Ibu dokter, kalau berkenan bahasanya campur boleh, Pak, Bu. Kalau berkenan berbahasa Inggris boleh, berbahasa Indonesia pun boleh. For parents that need to be translated, please drop a message to me. Our team will be contacting you and will be translating the materials given by the doctors. Supaya lebih maksimal ya, Bapak Ibu dokter. Takutnya nanti saya yang nggak ngerti atau mungkin saya yang kurang paham gitu ya. Selamat pagi Bu Dokter Diaris Kuntartiwi. Kuntartiwi bener ya Bu Dokter ya? Ya, Kuntartiwi. Nanti kalau saya salah tolong dimaafkan dan saya jangan dikasih. Manggilnya apa ya? Miss Imelda atau Ibu Imelda? Oh, panggil saya. Boleh panggil saya Mbak Imelda juga boleh, saya semakin muda ya Bu. Baik, bersama-sama dengan kita, dengan juga parents, mari kita akan memulai sesi pertama kita. Kita akan berbicara soal cardiometabolic risk in children and adolescents during COVID-19. The floor is yours, Dr. Diaris, silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Imelda aja. Saya sedikit sebentar, saya mau share screen dulu ya, coba. Udah kelihatan ya Mbak Imelda slide-nya? Kelihatan, Dok. Udah ya, saya share. Baik, mungkin santai aja ya pada hari Sabtu, saya rasa tadinya mau sangat, ini saya berdebar-debar apa harus pakai bahasa Inggris, tanya Dokter Eri deh. Wah enggak ya, udah boleh. Jadi saya campur-campur aja nanti. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada
Singapore National Academy hari ini bisa mengundang kami dan bisa sedikit sharing mengenai kardiovaskuler dan risiko dari metabolik dan kardiovaskuler untuk anak-anak selama masa pandemi ya. Saya senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini sehat walafiat walaupun nggak bisa secara tatap muka, tapi secara Zoominar ini saya rasa sangat menyenangkan ya karena jauh di mata, dekat sekali di screen. Oke, baik. Biar mempersingkat waktu, ini saya mulai saja. Ya, ini sedikit kurikulum vitae dari saya. Tadi sudah dibacakan. Saya adalah dokter spesialis anak, jadi saya memang dokter anak basicnya. Kemudian sekolah jantung yang terakhir tahun 2014 dari Universitas Indonesia. Saya juga salah satu founder dari komunitas pejuang jantung. Mungkin kalau ada yang ada kelainan jantung bisa kontak dan bisa berkumpul di komunitas kami, ada komunitas pejuang jantung. Berikut topik yang mau kita bicarakan, beberapa topik. Yang pertama tentang anak dan remaja selama masa pandemi. Yang kedua tentang risiko kardiovaskuler dan metabolik apa saja yang bisa kita hadapin. Suara saya oke nggak, Mbak Imelda? Kedengaran dok, bagus. Cukup ya? Oke. Kemudian tentang screening dan pencegahan apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita untuk mencegah dari penyakit kardiovaskuler ya. Ini beberapa singkatan yang dipakai, nanti bisa langsung ditanya kalau memang nggak jelas. Yang pertama topik tentang ini penyakit pada anak, apa keadaan yang terjadi pada anak dan remaja selama masa pandemi. Mungkin pertama saya akan menceritakan sedikit tentang nanti akan kita banyak berbicara mengenai perilaku sedentari ya. Jadi yang saat ini yang paling kita banyak diskusikan adalah tentang perilaku sedentary life ini. Jadi apa sih sebetulnya sedentary behavior? Kalau secara teori bahwa dari gambar ini tampak jelas bahwa perilaku sedentary itu kebutuhan metabolik jadi sangat rendah ya. Jadi yang dipakai sangat rendah metabolisme atau yang kebutuhan energi yang kita pakai untuk perilaku sedentary ini ya. Contohnya ya duduk-duduk ya, terus atau anaknya sering nonton TV ya kalau sekarang itu, atau sekolah daring itu juga screen time-nya cukup. Jadi dia adalah salah satu sedentary life. Tapi sebetulnya kalau yang sangat-sangat berpengaruh terhadap kardiovaskuler adalah sedentary yang nonton TV sambil makan, mungkin ya sambil duduk ya, atau dia main komputer yang fun lah pokoknya ya. Kalau sekolah dari penelitian memang tidak, sekolah online tidak terlalu mempengaruhi kardiovaskuler risk karena hanya sebentar. Tapi yang lama adalah setelah sekolah, apa yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja kita saat ini itu yang sangat kita concern ya. Jadi waktunya justru lebih lama untuk main game atau mungkin nonton TV ya. Jadi itu yang menjadi perhatian dari kita semua ya. Ini sebelum pandemi itu sudah ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa perilaku dari anak-anak dan remaja yang sedentary life tadi itu sangat berkaitan dengan tingginya risiko dari kardiovaskuler, misalnya dengan adanya obesitas atau diabetes yang nanti akan memicu terjadinya penyakit kardiovaskuler ya, seperti aterosklerosis ya, penyakit koroner pada jantung dewasa itu awalnya dari kita anak-anak. Jadi memang sebagai seorang dokter anak itu dan orang tua ya, salah satunya kita memang harus memperkenalkan ini bagaimana kita bisa mencegah terjadinya perilaku sedentari ya, supaya kita bisa mencegah risiko penyakit kardiovaskuler. Ini ada jurnal lagi yang menyatakan ini dari suatu artikel ya. Ini dari Amerika ya, artikel ini menyatakan bahwa penyakit kardiovaskuler di Amerika itu adalah pembunuh nomor 1 selama 4 dekade berturut-turut. Sehingga mereka akan sangat menjaga anak-anak dan remaja supaya tidak jatuh ke obesitas, kemudian diabetes, ya, kemudian dia akan menjadi berkembang menjadi sindroma metabolik ke arah penyakit kardiovaskuler ya, terutama aterosklerosis dan koroner ya. Jadi ini yang dilakukan di sana sudah mulai terjadi, diberikan perhatian khusus untuk anak dan remaja. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, setelah dihitung dari Riskerjas, kemudian dilaporkan ke WHO, ternyata Indonesia nih nomor 1 juga ya pembunuh
pertama ya kardiovaskular 37%, diabetes, kanker ya, dan ini tentu sangat memprihatinkan karena kadang kita sudah terlambat, sakitnya itu baru tahu setelah dewasa. Padahal kita harus menjaga pembuluh darah dan jantung ini sejak masa anak-anak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus bekerja sama antara orang tua, anak sendiri harus diberi pengertian juga oleh dokter anak ya, mungkin dokter umum dan dokter anak. Siapa aja tenaga kesehatan boleh. Jadi kita harus tahu pertama bahwa penyebab kematian nomor 1 di Indonesia juga kardiovaskuler. Jadi ini yang harus ditanamkan pada anak-anak kita bahwa kita harus mengenal itu perilaku sedentari itu apa. Kemudian selama fase pandemi ini banyak sebetulnya jurnal yang sudah dikeluarkan ya oleh, ini salah satunya ya, menarik bahwa pada saat pandemi ini aktivitas dari fisik itu sangat menurun karena ada restriksi ya, ada pembatasan sehingga anak-anak ini selain dia sedentary life atau physical aktivitas sedentarinya meningkat, aktivitas fisiknya menurun, itu akan ke risiko kardiovaskuler selama sebelum pandemi. Ketambahan pandemi ini semakin meningkat risikonya, kemudian masih ada lagi risiko mental. Jadi ada gangguan tidur dan sebagainya, kecemasan ya. Nanti itu akan mungkin dibicarakan oleh Dr. Frilia ya dari psikiater anak. Saya rasa saya akan membahas tentang yang physical activity yang berkaitan dengan kardiovaskuler. Ini salah satu jurnal juga terbaru juga 2021 Indonesia bahwa seringkali sudah terjadi risiko kardiovaskuler pada anak. Ini dari jurnal lain dikatakan bahwa dengan penutupan sekolah, mereka-mereka yang sudah pernah turun risiko jadi dari gemuk, anak-anak ini sudah ke normal, kemudian pada saat sekolah ditutup, dicek lagi, ternyata mereka beratnya naik. Kemudian risiko mereka mulai berisiko adanya diabetes pada anak. Kemudian terjadi juga peningkatan dari HbA1c itu adalah ini ya yang diukur untuk mengontrol diabetes pada anak, apakah terkontrol atau tidak. Biasanya kalau di bawah 7 itu terkontrol. Jadi pada anak-anak ini setelah sekolah ditutup, kemudian mereka yang ada risiko diabetes diulang lagi diperiksa, ternyata meningkat gitu. Jadi dikatakan bahwa risiko dengan COVID ini semakin meningkat pada anak-anak tersebut. Ini juga sama tentang aktivitas dan perilaku behavior, juga adanya gangguan tidur selama masa pandemi. Di Amerika juga malah mereka sudah membuktikan bahwa perubahan dari aktivitas fisik itu sangat mempengaruhi pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi mereka ini dikatakan di jurnal ini bahwa sudah meningkatkan secara permanen ya, meningkatkan risiko dari obesitas, diabetes dan penyakit kardiovaskuler pada anak. Sehingga mereka mulai memberikan program dan polisi kebijaksanaan untuk kesehatan untuk bisa memperbaiki keadaan tersebut. Ini saya memberi rangkuman sedikit tentang COVID pada anak ya. Saya juga sedikit menambahkan bahwa pada anak itu kita lihat dari beberapa jurnal, bahkan beberapa pasien yang dirawat itu dengan kelainan jantung akan terjadi manifestasi jantung yang cukup berat pada saat anak dirawat sebagai COVID, apalagi pada anak-anak dengan obes ya. Ini makanya saya kasih tanda merah ini bahwa kalau pada anak-anak yang obes maka gejala jantungnya akan lebih berat, tidak seperti yang anak-anak dengan berat badan yang normal. Nah, sekarang topik kedua mengenai risiko dan kardiovaskular metabolik ini apa sih? Nah, ini sangat dari penelitian dan sudah disarikan bahwa kalau kita lama duduk ya, aktivitas fisiknya itu sangat rendah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebutuhan dari metabolik menurun sehingga aliran darah ke badan itu menurun ya, menstimulasi simpatis, kemudian sensitivitas dari insulin juga menurun, terjadi disfungsi dari pembuluh darah, ini akan terjadi nanti berujung pada peningkatan dari tekanan darah. Tekanan darah meningkat, terjadi hipertensi. Jadi sekarang ini memang kita harus waspada untuk anak-anak kita karena dia juga perilakunya banyak duduk ya, kurang aktivitas. Nah, itu kita juga waspada. Satu, hipertensi. Yang kedua, tadi karena energi yang dipakai sangat rendah,
Jadi anak-anak ini lebih banyak menyimpan lemak sehingga body mass index-nya, indeks massa tubuh akan meningkat. Nanti ada di belakang bagaimana cara mengukur indeks massa tubuh, karena ini paling sederhana dan bisa dilakukan orang tua di rumah. Jadi saya rasa dengan indeks massa tubuh yang meningkat dan lemaknya meningkat akan terjadi ini diselipit, anaknya jadi gemuk. Nah, kalau sudah gemuk banyak lagi yang akan kita terjadi di ujung, bisa terjadi diabetes ya. Jadi ini akan saling berkaitan antara risiko-risiko metabolik dan vaskular. Ini kalau nanti dia ke arah dewasa, kita biarkan ya ada obes, diabetes ya, kemudian lipid, ini nanti bisa kita periksa. Kalau lipid nanti dari pemeriksaan darah, dari slide selanjutnya akan saya ceritakan bagaimana kita bisa memeriksa apa profil lipid yang bisa kita periksa pada anak ya. Kemudian hipertensi, kita memang harus ya, kalau ada usaha kesehatan sekolah, mungkin memang anak-anak ini harus diperiksa, terutama yang menjelang remaja ya, di atas 2 tahun pun sebetulnya kita wajib melakukan tensi pada anak. Karena beberapa keadaan seringkali anak-anak ini tidak mengeluh. Jadi sakit kepala tidak mengeluh. Mereka ini kalau bisa main aja, mereka tidak akan mengeluh. Nanti kalau sudah jatuh ke kondisi yang berat, ternyata hipertensi itu baru diketahui. Beberapa pasien yang datang ke kita itu sudah usia sekitar 11-12 tahun, itu sangat rentan kalau sudah mereka mengeluh sakit, ternyata datangnya berat. Itu ternyata kebanyakan hipertensi ya. Ada beberapa yang kami rawat bersama dokter ginjal anak, nefrologis, itu sudah datang dengan gagal ginjal. Dan mereka biasanya sudah obes, kemudian gagal ginjal karena hipertensi dibiarkan lama. Ya gimana? Mereka tidak mengeluh adanya hipertensi. Baru setelah lemes, sakit kepala berat, nah baru diperiksakan ada hipertensi, baru ketahuan bahwa ternyata anak-anak ini gemuk, hipertensi, kemudian terjadi metabolic syndrome yang sudah berat sampai harus dilakukan HD ya, jadi dialisis ya. Jadi ini yang sangat kita tidak inginkan. Nah ini nanti kalau sudah transforming to dewasa ya, jadi kalau sudah jadi dewasa, nah ini risiko dari tadi yang sudah kita sampaikan, itu kita harus segera lakukan tata laksana ya. Tata laksananya ya menurunkan tekanan darah kalau hipertensi ya. Kemudian kalau ada gula darahnya mulai tinggi, kita harus mulai jaga anak-anak kita supaya dia terkontrol gula darahnya. Ini juga tentang bagaimana kardiovaskuler itu bisa mempengaruhi jantung, obesitas juga akan berpengaruh sekali terhadap jantung ya. Ini aterosklerosis ke pembuluh darah. Jadi nanti kalau ada BMI atau lemak yang banyak itu akan menyumbat terutama pembuluh darah koroner. Nanti kalau sudah agak besar ya, di sini kasusnya saya sering lihat ya kalau saya ke cath lab, itu masih muda-muda sekitar 35-40 tahun sudah dipasang stent ya, jadi ring biasanya orang sebut ya. Itu pada usia-usia muda karena mereka ternyata lipidnya sudah tinggi, kemudian ada hipertensi juga, apalagi kalau ada faktor keluarga. Ini yang sangat saya sayangkan dan itu menjadi PR kita semua karena kita kadang-kadang abai. Anak-anak boleh makan ini itu padahal sebetulnya ada yang harus kita jaga ya. Nah ini kalau sudah besar nanti bisa dilihat ya kalau bapak-bapak tuh hati-hati kalau udah ada apple shape, kalau perempuan pear shape ini harus hati-hati. Jangan-jangan sudah obes, ada darah tinggi. Nah ini ada juga batu di ginjal, kemudian ada kolesterol yang baik dan ini tingginya gula darah ya. Jadi harus hati-hati. Ini juga gambarannya sama, mungkin nanti biar banyak pertanyaan, saya langsung saja ke bagaimana screening dan pencegahan ya. Ini saya ambil dari American Heart Association karena Indonesia sendiri, kami Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk kardiologi anak belum ada guideline khusus, kami masih ngambil dari ini. Jadi yang paling penting adalah risiko. Tiap anak risikonya berbeda-beda. Tolong nanti dilihat bahwa di keluarga itu sebetulnya ada risiko enggak. Kalau di anak, di keluarga itu ada risiko ya, pernah ada risiko tinggi ya, jadi harus hati-hati. Jadi kalau di keluarga ada risiko, itu pada anak bisa terjadi risikonya lebih tinggi ya. Misalnya juga kalau anak-anak ini pernah sakit ya, misalnya dia ada sakit kanker, atau dia pernah kena sakit Kawasaki, atau dia pernah ada yang bocor ya. Baik,
Ini kita bisa melihat kategorinya. Kalau dia yang moderate, misalnya dia dengan obesitas yang berat, ya, mungkin dia pernah mengalami radiasi, itu kita mesti lebih hati-hati lagi, ya. Kemudian pada anak-anak yang berisiko juga, ini ada obesitas, ya, mungkin ada hipertensi, ya, pada anak. Jadi kita harus lebih berhati-hati tentang risiko kardiovaskularnya. Nah, ini mungkin untuk dokter umum ya, nanti mungkin kalau ada dokter di sini di di SNA ya nanti bisa dipakai ini sebagai guideline kalau ada anak-anak sudah dilakukan screening untuk tinggi badan terutama ya untuk menghitung risiko dari kardiovaskularnya. Ini yang pertama, kita pada anak dan remaja mulai 2 tahun tadi saya sudah sampaikan, sebaiknya kita juga tahu tekanan darah. Jadi tekanan darah ini akan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan panjang badan. Mungkin nanti bisa download di aplikasi tentang pediatri kalkulator ya untuk dokter umum yang mungkin bertugas di sana, sehingga bisa tahu nanti kalau yang datang usia sekian, kemudian tingginya berapa, atau para orang tua juga bisa download karena tinggal masukkan saja supaya tahu anak saya berada di persentil mana. Karena kalau di atas 95 itu termasuk tinggi ya, jadi harus hati-hati. Kalau sudah di atas 95 persentil, ini karena beda-beda antara usia dan jenis kelamin, jadi bisa download pediatri kalkulator, bisa dilihat kalau semua pakai Android ya, bisa pediatri kalkulator nanti di-download, bisa tahu di mana posisi anak-anak kita ya. Nanti kalau dia tinggi, apa yang harus dilakukan? Ya ini, diet garam ya, garam nggak boleh terlalu tinggi karena ini bukan anak bayi lagi ya. Kalau anak bayi kan harus tinggi protein dan lemak. Tentu saja nanti garamnya mungkin agak tinggi sedikit, tapi kalau pada anak-anak ini sudah mulai kita harus menjaga maksimal 2 gram sehari ya. Jadi pada anak-anak itu kemudian mulai dijaga supaya diajak mereka untuk aktivitas ya. Jadi kalau bisa lebih dari 5 jam per minggu kalau bisa. Ya mulai awal mungkin 30 menit aja dulu, 30 sampai 35 menit jalan dulu atau lari, nggak usah terlalu kencang ya, moderate activity saja supaya bisa menjaga tekanan darah dari lipid. Bagaimana dengan lipid? Nah, ini yang bisa diperiksa ya. Jadi tiap tahun kita sebetulnya disarankan untuk memeriksakan. Mungkin kalau anak-anak sudah makanannya yang beraneka macam ya, udah ya saya mungkin menyarankan usia sudah sekolah ya SD itu kalau bisa tiap tahun diperiksakan karena kita juga tidak tahu. Kalau anaknya kurus masih bisa lah kita tunda mungkin 3 tahun sekali. Tapi kalau untuk anak yang obes, nah ini sudah warning untuk kita. Karena kalau anak yang obes itu udah nggak lagi lucu, jadi kita harus hati-hati. Jadi kita mesti periksa total kolesterol ya. Nanti bisa periksa juga kalau bisa HDL dan LDL. HDL kan kolesterol yang baik. Jadi nanti bisa diperiksakan itu LDL dan HDL kemudian dengan total kolesterol. Karena kita bisa melihat kalau dia abnormal, maka kita harus segera memberikan intervensi kepada anak kita. Intervensinya apa? Ya menjaga makan sama physical activity. Jadi aktivitasnya. Nanti kalau dia tinggi sekali ya ini dokter akan memberikan obat-obatan. Salah satunya golongan statin. Mungkin kalau orang tua murid ada yang minum golongan statin, mungkin sudah tahu ya kayak simvastatin gitu-gitu. Nah itu untuk kolesterol kan. Jadi nanti mesti anak-anak kita juga yang berisiko itu harus diperiksa. Apakah dia berisiko ke arah obesitas yang nantinya akan menjadi suatu penyakit kardiovaskuler. Nah, ini juga tentang lipid ya, bisa saya skip karena sama ya, cuman ini saya tuliskan supaya nanti kalau slide-nya saya share bisa ada tanda kira-kira ayah bunda sekalian atau orang tua di sini bisa tahu mana yang harus hati-hati, mana yang sudah berat gitu maksud saya. Jadi saya nanti berikan slide-nya. Nah, ini juga gula. Ingat, anak-anak sekarang itu suka manis. Jadi itu boba ya. Saya juga takut sebetulnya minuman-minuman itu ya. Jadi itu manis sekali. Jadi saya nggak juga tahu itu gulanya sebetulnya berapa yang dimasukkan. Karena saya baru tahu teh botol aja itu. Aduh, sorry jadi menyebut merek. Itu gulanya tuh banyak banget ternyata. Jadi hati-hatilah kalau sudah ngasih itu mungkin diparuh-paruh ya. Jadi satu hari itu bisa ditambahin air atau bagaimana. Karena ternyata gulanya sangat tinggi. Dan kalau gula ini tinggi, apalagi nanti di keluarga kita ada riwayat penyakit diabetes di keluarga, hati-hati. Nanti anak-anak kita ini bisa berisiko diabetes. Nah, kita jangan menyalahkan dewasanya dia, karena yang bersalah adalah kita yang menjaga anak-anak ini
saat muda ya. Jadi jangan nanti gini karena kita ada uang ya, terus kemudian kita kasihan ya anak ini pandemi. Jadi minta minuman ini itu kita belikan ya. Jadi harus hati-hati, kita harus betul-betul menjaga dan kita sampaikan kepada anak. Jadi apalagi anak yang sudah besar, mulai diajak, mungkin harus diajak belanja ya Bu. Ayah bunda sekalian, kalau ke supermarket bisa ajak belanja anaknya, kemudian mulai diperkenalkan isi dari setiap kita beli ya. Jadi label makanan itu sangat penting. Jadi tolong diajak, ayo sekarang ikut, kamu kebutuhan kalorinya berapa, kan sudah besar ya. Anak-anak SD yang sudah kelas 4 ke atas mungkin bisa diajarkan, atau mungkin bisa dari sekolah, pihak sekolah juga mulai ada, kalau pas ada acara ini bisa diselipkan menurut saya untuk kesehatan anak-anak sendiri. Jadi mulai label penyajian makanan itu gulanya seberapa, terus kebutuhan kamu sebetulnya berapa. Jadi kalau sudah berlebih, risiko metabolik apa saja yang bisa terjadi. Memang sekarang tidak tampak, tapi nanti masa tua. Jadi kita memang nggak bisa ya jadi instan. Sekarang kelihatan gitu. Oh sekarang aku nggak sakit kok, aku sehat. Memang betul, tapi kita harus memberikan contoh bahwa apa yang kita tanam pada saat kita masih muda, itu akan kita tuai nanti kalau sudah dewasa. Jadi penyakit kardiovaskular ini memang nanti berujung ke dewasa, pasang stent, terus bedah jantung, itu memang nanti dewasanya. Jadi kita berharap mencegah pada saat anak. Jadi ini juga aktivitas tadi sudah saya sampaikan, harusnya sih 5 jam per minggu ya. Kalau bisa sih kalau dari yang guideline terakhir itu boleh minimal 30 sampai 35 menit per hari, minimal 5 kali per minggu. Nah itu. Jadi itu yang paling minimal sekali yang mesti kita lakukan. Untuk diet juga tadi sudah disampaikan bahwa untuk buah dan sayur mungkin bisa diperbanyak karena untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang sudah besar. Nah, ini cara mengkalkulasi, sebentar nah ini beberapa makanan ya yang kalau merokok jadi dihindarkan ya, harus betul-betul kita menghindari merokok karena sangat berisiko untuk kardiovaskular dan metabolik. Nah, ini kemudian makanan-makanan nanti bisa dibaca supaya nggak terlalu lama. Nah, ini beberapa makanan nanti bisa dilihat bagaimana yang bagus adalah LDL yang turun dan HDL yang meningkat ya. Jadi itu lebih bagus daripada kita memberikan junk food ya. Nah, ini berapa besarnya garam ya. Ingat bahwa garam pada makanan-makanan ini sangat tinggi ya, jadi harus hati-hati ya. Nanti dibaca pada saat beli-beli garamnya seberapa ya. Nah, ini ada, nah bisa dilihat ya. Nah, jadi kita mesti rubah tuh berapa, apa yang harus kita rubah. Mungkin bisa dibaca nanti kalau snack seberapa. Jadi kita bisa mengurangi jumlah total garam yang kita makan. Ini kan lebih dari 3 gram nih. Jadi kita bisa mengurangi jadi 2. Nah, mungkin nanti ayah bunda sekalian bisa mulai lihat kira-kira anak saya makan apa aja kalau pagi, siang, dan malam ya. Jadi karena anak-anak ini sangat berisiko, apalagi masa pandemi. Ingat kalau obesitas bisa lebih berat kalau kena COVID. Itu aja jadi pesannya. Nah, ini cara mengukur gampang, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Nanti bisa dimasukkan di kalkulator juga bisa, BMI kalkulator bisa keluar. Nah, nanti dilihat anak ini berada di mana. Nanti akan ada warning kalau dia di atas 26 udah gizi lebih. Nah, biasanya kalau bisa dimasukkan ke tabelnya juga ada. Nah, ini yang merah ini dia udah di atas ya, persentil 95 tadi yang seperti saya katakan. Jadi harus hati-hati. Hati-hati, anak ini harus dijaga supaya nanti dia kasihan tuanya, nggak bisa, kalau produktivitasnya bisa menurun kan kalau anak dengan obes, dengan kelainan jantung, kerja nggak diterima, dan yang lain-lain. Itu kan kita tidak mau ya. Jadi kita mau generasi yang mendatang itu benar-benar generasi emas. Nah, ini beberapa yang harus selalu kita ingat. Ini tipsnya bagaimana kita nggak boleh apa saja ya. Jadi makanan mesti sehat, menghindari harus aktif ya. Jadi hati-hati dengan riwayat keluarga ya. Terus bagaimana kita mengontrol overweight pada anak. Saya rasa ini aja Mbak Imelda, yang pertama itu tadi kita mengingatkan bahwa sedentary life itu akan meningkatkan risiko kardiovaskuler, kemudian interaksi antara kardiovaskuler ya dengan metabolic syndrome, kemudian bagaimana cara screening. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti minta mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter, lengkap sekali dan juga sekalian membuka pikiran kita, ternyata ada
dokter anak khusus bagiannya masing-masing Bapak Ibu. So parents they have pediatrician yang khusus nih ya. Jadi nggak cuma di film Hospital Playlist aja ada Ya, bedah anak ya. Itu membuka sekali, ternyata ada Bu Dokter Diaris dan juga ada Pak Dokter Eri yang punya kekhususan atau kespesialisasi di masing-masing. Nah, dokter ini ada yang sudah masuk chat pribadi ke saya. oke. Bapak Ibu Oh, langsung ini aja langsung pertanyaan ya? atau mau disimpan nanti Bapak Ibu dokter atau Boleh, boleh. Saya terserah Mbak Imelda aja. Oke, ini ada yang langsung chat ke saya pribadi ya Oke. di private chat di Zoom. Eh, Bu dokter, kalau anak saya itu tidak terlihat obesitas, malah kurus-kurus saja karena ingin seperti bintang Korea. Apakah punya resiko untuk penyakit jantung karena dia sangat membatasi sekali makanannya? Ya, Oke. Baik, ini sangat berkaitan dengan remaja ya biasanya ya. Nah, saya rasa kita memang harus mengukur dulu tinggi badan dan berat badannya. Kemudian baru ibu bisa menentukan apakah anaknya kurus atau dia masih normal ya. Kemudian kita mulai lihat anak-anaknya ini bisa diperiksakan juga kalau memang dia kurus kita mesti hati-hati. Anak kurus apa maka memang dari asupan makan? Oke, kalau dari asupan makan kita mesti lihat, tetap asupan makannya tetap dilihat. Karena kalau kurus banget nanti malah ada penyakit lain yang keluar. Misalnya dia mudah sekali imunitasnya turun sehingga virus cepat masuk dan yang lain-lainnya. Jadi harus hati-hati juga. Yang kedua, kalau untuk penyakit jantung, tentu saja semua penyakit jantung masih bisa ya. Jadi ada beberapa penyakit jantung kalau yang berkaitan dengan obesitas tentu saja tidak. Mungkin penyakit jantung yang lain yang tadi berkaitan dengan virus bisa. Jadi harus hati-hati juga. Sebaiknya makanan tetap kalau bisa seimbang ya, Mama yang bertanya. Coba nanti dilihat lagi makanannya apa. Jadi tetap harus dijaga karena itu tadi kalau kita nggak obes, kita tetap bisa kena penyakit jantung yang karena virus atau yang lainnya. Kalau dia imunitasnya turun, jadi mesti dilihat kira-kira yang nggak pernah dimakan anak ini apa, tetap harus lihat gitu. Jadi harus dilihat lagi gula, garam itu seberapa, tetap harus kita pantau karena masih anak-anak ya. Nanti kalau dietnya kebablas, jelek juga ke jantung. Jantungnya juga fungsi kontraksi bisa menurun, jadi harus hati-hati juga. jadi gizi seimbang ya dokter ya. Ya, betul. Nggak Ya. cuma terlihat kurus, tapi gizinya nggak Ya, seimbang itu juga bahaya juga makanya buat kita jantung ya. nggak bisa ngomong juga kurus kalau nggak diukur. Jadi mohon diukur aja BMI-nya, nanti bisa diputuskan apakah anak ini kurus atau memang yang mana gitu. Oke, baik. Itu Mbak Imelda, ya. Ya, dokter ada satu pertanyaan lagi. Ya. Apakah anak-anak yang orang tuanya punya riwayat penyakit jantung, kakek nenek juga ada riwayat penyakit jantung, apakah punya kesempatan besar untuk punya penyakit jantung juga meskipun sudah menjaga pola makannya? Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau pada keluarga yang ada risiko penyakit jantung, nah ini harus berhati-hati Mbak Imelda ya, karena dengan sakit jantung mesti ditanya dulu penyebabnya dulu sakit jantungnya apa. Kalau penyakit jantung koroner, itu ditanya juga risikonya dulu apa. Misalnya ada diabetes. Kalau diabetes ini memang sudah diteliti untuk diabetes tipe 2, itu yang diturunkan itu kerentanannya. Jadi tiap orang itu masih bisa pada anaknya, kerentanannya juga diturunkan, sehingga anak-anak ini juga berisiko. Makanya itu harus menjaga memang, sampai kapanpun harus dijaga. Masih bisa kena, tapi mungkin tidak berat kalau kita menjaga. Tapi kalau dia nggak jaga, waduh bisa berat. Nah itu kan nanti kita bisa masuk ya ke penyakit kardiovaskular yang mana. Kalau risiko ringan, risiko rendah, itu kan tidak dilakukan sampai bedah jantung. Jadi kita tetap menjaga makan kita, risikonya rendah ya dipantau saja, makanan diatur, nggak perlu minum obat mungkin kalau kita sudah bisa menjaga dari awal. Tapi kalau kita tidak menjaga dari awal, kita bisa jatuh ke yang berat atau yang sedang. Nah kalau yang berat ini, misalnya sampai harus dilakukan, kalau dia ada risiko diabetes sampai dipotong kakinya, kan nggak bisa seperti itu. Makanya kita harus menjaga kalau ada dari keluarga ada risiko, kita memang harus menjaga mulai dari awal. Jadi kita mesti lihat, bisa terbebas, bisa kalau memang risiko itu mungkin kemungkinan yang kecil ya bisa kalau terjaga terus makan kita dijaga, mungkin obat nggak minum memang sudah bagus terkontrol ya aman aja. Tapi kan tetap harus dicek
berapa tahun sekali, 1 tahun sekali mesti ngecek karena ada risiko dari keluarga gitu. Baik, ada Bisa risiko, jadi kita harus jaga, kita Iya, harus betul. periksa ya dokter ya. Iya, harus betul-betul diperiksa. Nggak boleh terlambat, soalnya kalau terlambat udah berat kan, udah percuma gitu. Justru kita maunya jangan sampai berat ya kan? Jangan sampai berat ya dokter, jangan sampai dapat Iya, kalau perlu ya. iya. Baik, baik terima kasih Bu Dokter Diaris, spesialis, saya nanti takut salah, dokter anak Anak, spesialis jantung. Ya, ya, iya benar ya dokter ya. ya Oke. dokter anak dulu. Oh ya, dokter anak yang spesialis jantung. Jadi Ya, Bapak Ibu kalau ingin konsultasi lebih lanjut juga bisa menanyakan langsung ke Dokter Diaris, nanti masih ada di sini. Parents, you may drop your questions through the chat column atau mungkin direct message ke saya kalau sungkan nanyanya, boleh. boleh saya juga, nanti saya kasih Instagram direct message. Ya, boleh langsung gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk langsung ke sesi berikutnya. Ada Dr. Eri Olivianto, spesialis anak konsulen yang juga merupakan pediatric respirologist. Saya baru dengar ini dokter. Benar-benar jujur saya baru dengar ada kata-kata pediatric respirologist. Kemarin waktu koordinasi dengan tim, saya penasaran jadinya ini apa ya gitu. Dan yang penasaran bukan cuma saya, tapi ternyata parents SNE juga dan juga teman-teman dari parents SNE juga bertanya nih, sebenarnya apa sih yang akan dibahas oleh Dr. Eri, dan Dr. Eri akan membahas tentang allergies and asthma, benar ya dokter ya? Iya. Iya baik, silakan saya persilahkan Dr. Eri. Ya, saya izin share screen dulu ya. Baik, silakan dokter. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat dokter. Oke, ya. Terima kasih. Selamat pagi, good morning everyone. Para guru, para orang tua, mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya pada sehat, semua terlindungi, terjauhkan dari tertular COVID-19. Karena rasanya tidak enak sekali ya, saya pernah beberapa waktu lalu sudah sempat tertular nih. Ya. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan tentang allergies and asthma in children and adolescents during COVID-19 pandemic. Menyambung apa yang dikatakan Mbak Imelda tadi ya, jadi pediatric respirology itu apa sih? Sebenarnya kita belajar atau mendalami penyakit paru, apapun itu, baik yang berkaitan dengan infeksi maupun alergi. Sehingga saya mendapat kepercayaan pada pagi hari ini menyampaikan tentang salah satu dari penyakit-penyakit saluran nafas itu, yaitu penyakit alergi dari saluran nafas. Kalau kita lihat apa sih yang akan kita bicarakan, ini outline akan yang kami bawakan ya. I will talk about allergies in children and also asthma and its problem, and how how COVID-19 pandemic impact the management of allergies and asthma, and of course at last I will talk about strategy during pandemic. Kalau kita berbicara alergi pada anak, it happen when a person or children react to substance in the environment that are harmless to most people. So anak-anak biasanya tidak terpengaruh pada alergen ini, tetapi pada anak-anak yang dia alergi, ya dia punya bakat alergi, dia mendapat bakat dari orang tuanya, dia bereaksi yang berlebihan terhadap alergi ini, dengan alergen ini ya. Alergen seperti apa yang bisa berpotensi untuk menimbulkan penyakit ini? Ada dua hal, ada dua golongan besar, yaitu alergen ya, dan alergen makanan. Seperti kita tahu ya, yang paling sering dihafalkan orang tua ya dari makanan. Jadi dari peanuts, tree nuts, atau dari fish ya, atau shellfish, termasuk di sini crabs, atau telur, susu, bahkan gandum pun bisa menimbulkan alergi. Kedelai itu juga bisa menimbulkan alergi. Ini yang dari makanan. Dan mereka akan menimbulkan reaksi alergi ketika bahan-bahan ini ditelan. Pada anak yang tidak punya sifat alergi, biasa-biasa saja, toh kita setiap hari makan kacang, tidak ada masalah. Kita makan ikan, tidak ada masalah. Tetapi pada anak yang alergi akan menimbulkan reaksi, baik itu di pencernaan, atau di kulit, atau di saluran nafas.
Tetapi yang jarang diketahui orang tua, kadang-kadang ya ada aeroalergen. Jadi alergennya berasal dari udara. Jadi yang paling sering dan paling terkenal sebetulnya adalah host dust mites ya, tungau debu rumah. Jadi kalau kita lihat di karpet kita atau di tempat tidur kita, itu kita kan kelihatannya bersih itu, tidak ada apa-apa ya. Tetapi sebetulnya ada kutu, ya, ada kutu kecil mikroskopik, kita tidak bisa melihat. Sebenarnya banyak sekali makanannya adalah serpihan tubuh kita ketika kita tidur ya. Jadi bahan kulit kita itu lepas ya, mengelupas lah istilahnya ya. Kuku, rambut itu makanannya adalah ini. Jadi kutu ini makanannya itu. Oleh karena itu yang paling banyak jumlah kutunya adalah di tempat tidur kita. Kemudian ada bulu binatang ya. Kalau kita punya kucing, anjing ya, maka ini juga bisa menjadi sumber alergen. Nah, kemudian kalau di negara dengan 4 musim sih biasanya ada polen ya, serbuk sari. Ini sering menimbulkan alergi, bisa menimbulkan rinitis alergi, bahkan kadang-kadang menimbulkan asma. Belum lagi kita hitung seperti jamur-jamur yang mikroskopis ya. Jadi ada dahi ya, kemudian bisa mengenai tenggorokan juga. Bisa juga mengenai paru-paru ya, ini lebih dalam lagi, bisa mengenai asma ya. Ternyata alergi juga bisa menimbulkan gejala-gejala pencernaan seperti diare atau muntah-muntah. Jadi kalau anak kita ada diare atau muntah-muntah ya, belum tentu karena makanannya kotor. Jangan-jangan anak ini menderita alergi ya. Dan yang sering kita lihat adalah mengenai kulit ya. Kalau ke kulit biasanya menimbulkan gatal yang paling sering. Nomor satu, kita melihat dari organ hidung ya. Tadi saya sebutkan hidung, itu kita sebut dengan allergic rhinitis. Ada gejala utamanya 4 ini. Kalau ada salah satu atau 4-4-nya, maka kita harus khawatir, kita harus menduga jangan-jangan anak kita menderita allergic rhinitis. Ya, ada bersin-bersin tiap pagi, kemudian ada pilek ya, keluar lendir dari hidung ya. Kemudian gatal hidungnya, dan kalau tidur mulutnya terbuka karena buntu hidungnya, tidak bisa buat bernafas, akhirnya mulutnya harus terbuka. Ini adalah gejala-gejala dari rinitis alergi. Nah, gejala-gejala ini punya sifat biasanya munculnya malam hari atau pagi hari atau dini hari. Nanti kalau sudah siang, sore itu hilang, tidak ada gejalanya. Dan berulang-ulang, ya. Sudah sembuh sebentar muncul lagi, sembuh sebentar muncul lagi. Dia ada gejala yang berulang-ulang cenderung malam hari atau dini hari. Hati-hati, ini adalah allergic rhinitis. Ini banyak sekali sebetulnya ya kejadian seperti itu, cuma orang tua kadang-kadang menganggap itu suatu hal yang biasa gitu ya karena saking ringannya ya. Padahal sebetulnya mengganggu. Kemudian pada kulit ya, kita bisa lihat ini contohnya ya, biasanya orang tua akan bawa anaknya ke dokter, pastilah ini ya. Kalau sudah seperti ini tidak mungkin akan diobati sendiri. Dibawa ke dokter terdekat, ke dokter anak ya. Yang sebelah kiri itu ada hives di situ ya, ada kita menyebutnya bahasa Indonesianya biduran ya. Jadi kayak peta gitu, warnanya merah, itu nebal kalau diraba bisa itu, ada menonjol. Biasanya alergennya adalah dari makanan, bisa ikan laut, kacang, atau mungkin unggas ya, ayam atau apapun ya. Alergen yang ditelan atau dimakan itu bisa menimbulkan kondisi seperti ini. Belum lagi obat-obatan juga bisa seperti ini. Mesti harus kita tanya, habis makan sesuatu yang lain dari biasanya, ataukah mengkonsumsi obat-obat tertentu. Bahkan obat menurun panas pun yang biasa kita berikan pada anak-anak bisa menimbulkan reaksi seperti ini.
Kemudian ada atopic dermatitis. Kita sebut atopic dermatitis karena udah dibawa dari lahirnya sono tuh sifat alerginya, ya, dari orang tua. Jadi salah satu dari orang tua atau kedua orang tua mempunyai sifat alergi. Nah, ketika bayi lahir kita berikan susu yang bukan susu ASI, tapi kita berikan dengan susu sapi, sering terjadi seperti ini. Susu sapi itu proteinnya berbeda dengan protein susu manusia, sehingga beresiko untuk menimbulkan reaksi alergi. Nah, gejalanya seperti apa? Itu ada merah-merah di pipinya, di dada, di punggung, bahkan sampai ke bawah. Biasanya karena itu sifatnya lama, maka sifatnya agak kasar gitu kalau kita raba ya, agak ada semacam scalingnya kayak sisik. Kalau lebih parah lagi bisa sampai ke rambut-rambutnya itu bisa banyak ketumbe, tebal sekali, dan anak kadang-kadang sampai ada yang sampai demam ya, kondisi dermatitis atopik seperti ini. Dan yang lebih berbahaya atau bukan lebih berbahaya ya, lebih mengerikan buat orang tua biasanya ini, ada bengkak di sekitar kelopak mata atau di bibir sebelah atas. Ini kita sebut angioedema, ya. Kita sebut seperti ini karena sebetulnya ada pelebaran pembuluh darah di sekitar organ-organ yang membengkak tadi. Kalau hanya di sekitar wajah sini sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi ketika udim itu sampai ke dalam, ke saluran nafas, nah itu masalah timbul di situ. Anak jadi susah nafas. Kemudian yang kita bicarakan selanjutnya adalah asma. Asma termasuk penyakit alergi. Ya, jadi ada reaksi yang berlebihan terhadap alergen. Alergennya apa biasanya? Yang paling sering itu adalah house dust mites, ya, tungau debu rumah. Kemudian ada bulu-bulu binatang atau jamur tadi. Ada disebutkan juga serpihan dari kecoa itu juga bikin alergi, ya. Di luar negeri sana banyak kejadian alergi dengan cockroach, ya. Nah, gejalanya apa? Ada mengi atau batuk atau dada terasa berat atau sesak. Ya. Kalau ada gejala seperti ini dan sifatnya berulang-ulang dan ada bakat alergi pada anak itu, maka kita bisa menduga jangan-jangan anak ini menderita asma. Ya, asma ini bervariasi dari gejalanya. Ada yang ringan, ada yang sampai berat sekali sampai membawa anak ini harus ke UGD, ya, untuk di apa istilahnya diobati dengan nebul. Kadang-kadang sampai ke ICU, terus harus opname beberapa hari. Nah, bervariasi. Jadi ini kondisi yang cukup mengganggu, cukup serius, ya, harus kita atasi. Nanti pada anak-anak yang seperti ini akan kita apakan. Apa yang terjadi pada asma? Kalau yang sebelah kiri itu ya, pada paru yang normal, airway-nya itu lebar, tidak ada masalah. Apapun alergen yang masuk, dia tidak akan berespon. Tetapi pada saluran nafas yang mengalami asma, ketika alergen masuk, misalkan debu tadi ya, maka akan timbul pembengkakan jaringan lunaknya ya, kemudian ada lendir yang tebal sehingga terjadi penyempitan dari saluran nafas ya. Maka gejalanya akan timbul wheezing tadi. Ketika kita bernafas, anak bernafas, ketika mengeluarkan udara akan keluar bunyi seperti bersiul atau kita sebut whistling atau wheezing ya. Dengan menyempitnya saluran nafas ini, saluran nafas juga menjadi lebih peka sehingga menimbulkan gejala batuk-batuk ya. Merupakan suatu penyakit yang paling sering disebutkan pada anak ya, menimbulkan gangguan pada, coba kita lihat itu, pada anak kurang dari 18 tahun itu hampir 6 juta anak yang terkena. Ya, kalau kita hitung anak itu sampai tidak masuk sekolah itu berapa hari, dihitung seluruh dunia, sampai 10 juta. 10 juta hari tidak bisa sekolah. Ini zaman sebelum pandemi ya. Kalau pandemi gini walaupun di rumah masih bisa menghadiri sekolah online. Ya. Baik. Selanjutnya, kita lihat apa yang harus kita lakukan pada alergi maupun pada asma. Yang pertama, nomor satu dan paling utama, hindari alergennya. Penyebabnya apa, kita hindari. Kalau tidak jelas penyebabnya apa, ya yang saya sebutkan tadi dihindari semua, terutama adalah debu. Bagaimana menghindari alergen? Ya, nah ini biasanya orang tua tanya. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara menghindarinya, misalkan kita sudah bisa identifikasi bahwa penyebabnya adalah tungau debu rumah. Ya.
Dengo debu rumah itu kan paling banyak tadi saya sebutkan ada di tempat tidur, ya. Maka strateginya adalah bed cover, selimut, spray, urung bantal, urung guling itu harus dicuci seminggu sekali minimal dan harus direndam dulu dengan air panas. Kenapa dengan air panas? Karena kita harus membunuh kutu-kutu yang mikroskopik tadi. Kenapa harus seminggu sekali? Karena kutu yang tadi itu kan bertelur tuh. Telurnya tidak mati dengan panas, tetapi seminggu kemudian dia menetas. Jadi setiap minggu telur-telur kutu-kutu yang baru menetas ini harus kita basmi. Ya, dengan cara seperti itu maka anak akan terhindar dari alergen. Anak yang mengalami rinitis alergi atau asma tadi akan berkurang gejalanya, paling tidak berkurang gejalanya. Kalau alergennya alergen makanan, ya sudah dihindari aja. Pada anak-anak yang alergi susu sapi, gampang aja kita pindahkan ke susu soya atau susu sapi yang dihidrolisa sempurna atau dengan asam amino. Yang kedua dengan pengobatan, ya biasanya kita sebut cetirizin atau antihistamin di sini yang paling sering digunakan. Kalau pada asma, ya kalau bergejala ya kita perlu obat-obat seperti salbutamol atau yang bekerja lebih lama seperti formoterol dan lain-lain. Ya, bagaimana kalau kambuh atau terkena serangan? Bisa diberikan terapi dengan inhalasi seperti biasanya orang tua sudah akrab dengan terapi nebulisasi, dinebul dengan alat nebulizer ya seperti di gambar tadi ya. Nah, ini dulu kita tidak mengizinkan orang tua untuk memberikan nebulizer di rumah, tetapi dengan berkembangnya waktu ternyata orang-orang tua ini lebih terampil menggunakan inhalasi ini daripada sebelumnya ya. Jadi sudah menyediakan nebulizer baik yang ukurannya agak besar tuh ininya kompresornya ataupun ada yang lebih kecil ya. Bermacam-macam alat nebulizer ini sekarang sudah bisa tersedia ada di rumah, bisa digunakan oleh orang tua maupun anak ya. Mereka kalau sudah ada gejala mengi atau batuk dan sudah hafal ini ya, maka bisa diberikan nebulisasi 1 kali. Kalau masih ya diulang lagi 30 menit diulang lagi ya. Kalau masih baru dibawa ke rumah sakit. Ini tentang alergi dan asma. Nah, itu sebelum pandemi COVID ini tidak ada masalah begitu anak-anak mengalami serangan ke UGD, ya serangan berat ke UGD, serangan ringan ke UGD. Kemudian mereka bisa 1 bulan sekali datang ke dokter, ketemu untuk konsultasi, bagaimana perkembangan alerginya, bagaimana perkembangan asmanya, rinitis alerginya, apakah sudah membaik atau tidak. Nah, pada 2020 awal kita kemasukan penyakit ini kira-kira bulan Maret ya. Bulan Maret awal itu baru ada kasus pertama di Indonesia dan sekarang sudah kita bisa merasakan sendiri sebelah kiri kanan semua sudah terdampak dengan COVID-19 ini ya. Kemudian virusnya kita sudah hafal nih namanya SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2. Ya, sebenarnya warnanya bukan hijau ya. Tapi karena sudah terkenal kalau virus warna hijau, nah ini kita gambar dengan virus warna hijau ya. Antara virus sama dokternya sama-sama berhadapan-hadapan, bagaimana siapa nanti yang akhirnya keluar sebagai pemenang ya. Dokternya mengeluarkan nih, sekarang ada kartu truf namanya vaksin ya. Ada beberapa vaksin, ada yang kita awal kemarin pakai CoronaVac ya, CoronaVac, Sinovac, itu virus yang dimatikan ya, dan disuntikkan. Kemudian ada yang sekarang dipakai baru-baru masuk ini ada pakai tipe mRNA seperti yang punya Moderna dan Pfizer juga kalau tidak salah sudah mulai masuk tuh. Nah, ini diberikan. Tetapi belum pada anak kurang dari 12 tahun. Sehingga masih ada gap di sini. Vaksin sudah keluar tetapi anak-anak belum bisa divaksin ya. Kenapa belum bisa divaksin? Karena penelitian untuk keamanan anak-anak di bawah 12 tahun belum ada penelitiannya ya. Kalau 12 tahun ke atas sudah ya. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu atau bapak-bapak punya anak-anak yang remaja 12 tahun ke atas sudah divaksin ya. Nah, tetapi virus tidak tinggal diam tuh. Tahu lah kalau dokternya sudah mengembangkan vaksin. Keluarlah jurus dari virus ini bikin varian baru ya. Varian alfa, varian beta, varian delta yang masuk ke Indonesia ini demikian hebatnya varian-varian baru ini sehingga penularannya lebih hebat ya. Kalah enggak vaksin dengan varian ini? Nanti kita lihat akhirnya seperti apa ya. Kalau disebutkan bahwa yang mRNA ini ampuh terhadap virus yang lama. Bagaimana dengan virus yang baru? Masih ampuh juga walaupun tidak seampuh pada virus yang lama.
Bagaimana dengan Sinovac? Ini semuanya interaksi yang akan kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Harapannya nanti penularannya akan berkurang, maka pandemi ini lama-lama juga akan bisa kita atasi. Apa yang dilakukan ya, baik di rumah maupun di sekolah, nanti kita sudah melakukan apa yang disebut physical distancing, ya, jarak antar murid itu minimal 2 meter ya. Kita lihat itu kelasnya, ventilasinya dibuka, tidak pakai AC ya, pintu dibuka, ventilasi dibuka sehingga terjadi pengenceran udara di situ, mengurangi penularan ya. Tapi mereka tidak pakai masker tuh. Yang atas sudah pakai masker ya. Yang atas ini anak-anak memakai tabir ya, di situ ya mejanya masing-masing ada tabirnya dan memakai masker. Dan anak-anak juga harus paham tentang hand washing. SD, SMP maupun SMA harus kita biasakan hand washing. Harus ada wastafel di sekolahan, bukan hanya wastafel yang diam, tapi harus betul-betul dipakai oleh murid-murid ini dan disosialisasikan oleh guru. Ya. Tetapi apa yang terjadi ya? Kita belum full masuk ke dalam fase tatap muka, ya. Tetapi kita bisa agak khawatir. Ini yang kita khawatirkan. Anak-anak tidak memakai maskernya dengan benar, kurang disiplin, batuknya langsung di depannya temannya, tidak ditutupin ya. Ada yang maskernya ditaruh di dahinya itu ya. Nah, ini nanti yang akan apa namanya menjadi pertimbangan apakah anak-anak kita ini sudah siap untuk masuk sekolah atau tidak, ya. Nah, kita berbicara bagaimana impact-nya terhadap asma dan alergi. Saya katakan tadi, kemarin sebelum ada pandemi, tidak masalah. Kita bisa bawa anak-anak kita untuk ke rumah sakit, baik itu emergensi maupun kunjungan rutin. Ya. Tetapi ketika pandemi ini, kita tahu sendiri, mau masuk rumah sakit. Nomor satu, rumah sakitnya sendiri sudah ragu-ragu. Jangan-jangan pasien ini membawa virus, maka harus PCR dulu, harus swab dulu. Ternyata yang khawatir bukan cuma rumah sakit, orang tua juga khawatir tuh ya. Rumah sakit tempatnya penyakit ya. Pertemuan para virus-virus itu ada di rumah sakit ya, sehingga terjadi keraguan-raguan apakah membawa anak-anak ini ke rumah sakit aman atau tidak. Kalau tidak aman, saya bawa ke dokter pribadi atau dokter praktik biasa. Dokternya sama juga, dokternya juga takut tuh memeriksa pasien ya, sehingga menimbulkan gap baru ketika terjadi pandemi ini. Apa yang terjadi? Gejala-gejala alergi menjadi tidak terobati. Ya, pasien yang sudah kita minta untuk datang 2 minggu ragu-ragu, nanti akhirnya datang dalam waktu 2 bulan, di mana banyak habis, konsultasi juga tidak ada, akhirnya tidak terkendali itu gejalanya, baik itu gejala di kulit, rinitis ataupun yang lain tidak terkendali. Asmanya bagaimana? Tidak terkontrol. Yang kita adviskan, kita nasihatkan untuk datang 2 minggu atau 1 bulan, ternyata tidak datang. Ya, dengan keraguan tadi itu ya karena khawatir tertular, nanti kalau keluar rumah ada PPKM dan lain-lain, itu menjadi banyak penyebab ya. Belum lagi kejadian serangan berat ya, karena memakai apa namanya dinebul di rumah 1 kali biasanya membaik. Kok ini agak berat, dinebul 1 kali lagi. Kok belum selesai, dinebul lagi. Tidak segera dibawa ke rumah sakit ya, sehingga jatuh pada kondisi serangan yang berat. Akhirnya di rumah sakit segera masuk UGD, masuk ICU. Ya tertolongnya setelah masuk ICU. Gitu ya. Ini impact dari pandemi ini pada manajemen alergi dan asma. Barangkali ibu-ibu mungkin ada yang mengalami seperti itu ya. Ini terakhir ya. Apa yang bisa kita lakukan ya? Nomor 1 mencegah ya. Cegah jangan sampai kita kena COVID. Ini penting ya. 5M dan lain-lain itu harus kita lakukan dengan strict. Tidak ada ampun untuk tidak cuci tangan, tidak ada ampun untuk pakai masker, tidak ada ampun untuk tidak jaga jarak ya. Kemudian untuk menghindari alergi dan apa namanya asma, cegah dengan menghindari alergen ya. Jangan sampai rumah kita yang kita sudah apa namanya work from home, anak-anak juga belajar dari rumah, ternyata dari rumah inilah alergennya itu lebih banyak ya, maka rumah harus bersih, ventilasi juga harus baik, yang seperti saya katakan tadi ya, membersihkan tempat tidur juga harus lebih rutin ya. Kemudian kalau ada gejala seperti serangan asma ya, ini kita sudah diberi option untuk initial home treatment. Kita boleh pakai nebulizer ya, dengan obat yang kita berikan sendiri, orang tua bisa memberikan sendiri di rumah ya. Itu kata anak itu enak seperti ini daripada ke rumah sakit, katanya gitu ya. Dan yang terakhir telemedicine ya.
dengan berkonsultasi dengan dokter, tidak harus datang ke tempatnya, tetapi bisa pakai appointment dengan media. Ya, tentunya disediakan oleh rumah sakit. Kenapa harus disediakan oleh rumah sakit? Ya, karena kita berkaitan dengan rekam medik, legalitas dan segala macam. Tidak cukup dengan chatting pribadi WhatsApp dari dokter dengan pasiennya, karena ada masalah legalitas di situ ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Eri. Tadi jelas sekali kalau ternyata asma dan juga alergi itu bukan sesuatu yang bisa kita santai saja, karena ternyata ada risiko-risikonya juga, dan ternyata ganti spray itu sangat bermanfaat sekali ya dokter ya. Ya, betul. Salah satu cara untuk mengurangi, kadang kita kalau lihat, oh tidurnya nyenyak nih ternyata, karena setiap malam kok mulutnya terbuka, ternyata itu salah satu tanda ya dokter kalau ternyata mereka kesulitan nafas Ya, itu ya. ya, itu kadang-kadang kita tidak tahu kalau itu sebetulnya adalah gangguan ya. Kita anggap itu normal. Baik. Dan also for parents, kadang kita mikir kalau sudah parah baru dibawa ke dokter gitu. Ternyata tadi Dokter Eri sempat memberitahukan bahwa ada gejala-gejala yang kita perlu perhatikan. Baik Pak Dokter, ada yang bertanya nih. Saya melihat di kolom chat, Dokter Eri, apakah ada solusi untuk tidak menurunkan resiko asma atau alergi ke anak? Bentar, saya gagal memahami pertanyaan ini. Maksudnya apa ini ya? Apakah ada solusi untuk tidak menurunkan risiko asma atau alergi? Mungkin orang tuanya ada. Oh, maksudnya keturunan ya? Iya ya. Baik ya. Menurunkan ini ya. Jadi risiko asma macam-macam ya, termasuk salah satunya adalah faktor keturunan ya. Baik. Nah, apakah ada solusi untuk tidak, misalkan ya orang tua, misalkan bapak atau ibunya punya gejala. Jadi kita punya skala istilahnya. Kalau kedua orang tuanya itu sama-sama punya alergi apapun, mau asma, mau rinitis alergi, maupun ke kulit ya, itu ada resiko untuk menurun pada anak, ya, herediter pada anak. Tetapi tidak selalu muncul, jadi ada resikonya. Kalau kedua orang tuanya sama-sama alergi, resikonya lebih besar daripada salah satu orang tuanya alergi. Kalau kedua orang tuanya tidak ada yang alergi, ya itu lebih kecil resikonya daripada yang salah satu orang tuanya alergi. Apalagi kalau yang kedua orangnya tidak alergi, tapi ada saudaranya yang alergi, itu juga berisiko anaknya. Nah, bagaimana cara menurunkan? Ya, kita belum jelas apakah ini berhasil atau tidak, tapi bekerja pada alergi susu sapi, ya. Jadi ada penelitian yang memberikan bahwa anak yang punya resiko untuk alergi, ketika diberikan bahan makanan yang alergen dari awal, begitu lahir beberapa hari pertama sudah berkenalan dengan benda asing, maka manifestasi alerginya bisa muncul, baik itu di kulit, di hidung maupun di asmanya. Sehingga dikatakan bahwa kalau kedua orang tua mempunyai sifat alergi atau salah satu orang tua mempunyai alergi, untuk prevensinya, untuk mencegahnya, berilah susu atau nutrisi yang hipoalergenik. Ya, jadi ada susu yang apa istilahnya ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, low hipoalergi ya. Jadi ada susu hipoalergi, ada susu non alergi. Yang susu non alergi itu yang betul-betul sudah dipecah sampai kecil-kecil ya. Saya sebutkan merek di sini mungkin tidak masalah ya. Sperniocate atau Pregestimil itu bukan untuk mencegah tetapi untuk mengobati. Jadi kalau anak sudah terkena maka kita tidak bisa memberikan susu untuk pencegahan. Tetapi kalau misalkan belum muncul gejala, anak masih baik-baik saja, maka kita memilih susu yang hipoalergenik ya. Seperti kalau misalkan SGM itu apa tuh namanya ya? HA ya, HA hipoalergen. Nah, itu untuk mencegah ya. Kemudian juga orang tua tentunya juga seperti itu. Kalau misalkan orang tua mengkonsumsi atau ibunya maksud saya
ibunya mengkonsumsi susu sapi itu akan masuk ke dalam ASI dan akan masuk ke anak. Maka risiko untuk alergi ya sama aja. Ya, jadi kalau ada anak yang berisiko alergi, baik anaknya kita tidak berikan susu yang biasa, kita berikan susu yang hipoalergi, orang tuanya, ibunya juga kalau bisa mengkonsumsi susu yang hipoalergi juga seperti soya, ya. Itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan itu dari Pak Davin ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Berikutnya pertanyaan untuk Dokter Eri. Dok, bagaimana dengan makanan yang saya tidak tahu kalau anak saya ternyata alergi? Jadi waktu saya kasih jamur shiitake, anak saya alergi, mata dan mulutnya membengkak. Apakah perlu cek alergi? Oh iya, ya ini ada gambarnya tadi ya Pak ya, yang mata dan mulutnya jadi membengkak ya. Biasanya memang alergen makanan. Paling mudah kita menentukan dia alergi apa, ya makanan yang paling dekat ya. Seperti tadi kan jamur shiitake. Jamur itu termasuk yang berpotensi menimbulkan alergi karena proteinnya adalah protein asing itu. Nah, seperti ini biasanya tidak perlu kita memeriksakan dengan tes alergi karena secara kenyataan berkaitan waktu antara makan makanan tertentu dengan timbulnya gejala. Yang seperti ini kita cukup ya selanjutnya jangan makan jamur shiitake dan jamur-jamur yang sejenis ya. Artinya jamur yang lain pun berpotensi juga menimbulkan alergi. Tetapi apakah makanan lain juga alergi? Belum tentu juga. Ya, jadi kita mengenal apa yang disebut trial error, tapi kita juga mengenal juga kita tes alergi. Kapan kita melakukan tes alergi? Kalau tidak jelas juga ini kena yang mana sebetulnya makanan sudah kita hindari dari macam-macam, ternyata masih timbul gejala alergi, maka itu indikasi untuk melakukan tes alergi. Agak mahal memang karena per item itu ya. Ada kita bisa mencari alergi telur apa tidak, alergi susu sapi ada atau tidak, debu rumah atau tidak. Jadi sekitar 45 item itu bisa dites ya. Apakah ada memang hipersensitif atau tidak terhadap makanan-makanan atau alergen hirupan-hirupan itu. Jadi jawabannya seperti itu, tidak harus kita melakukan cek alergi, tapi dari gejala saja kita sudah tahu itu alergi, dan dari kaitan waktu antara munculnya gejala dengan makanan yang dimakan, kita sudah tahu bahwa makanan yang ini yang menyebabkan dia menimbulkan gejala. Maka tata laksananya hindarilah makanan itu dan yang sejenisnya. Sama seperti kalau habis makan udang dia alergi, maka udang dan kawan-kawan juga harus hindari. Kerang, kepiting, ikan laut, hindari semua. Itu ya. Mungkin itu jawabannya untuk Bu Janis ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini ada yang chat pribadi ke saya. Apakah anak dengan asma atau alergi lebih rentan terkena COVID dan gejala lebih parah kalau terpapar COVID-19? Ya, ini pertanyaan ini sering kali ditanya orang tua, ya. Secara apa namanya? Secara kenyataan yang saya lihat di lapangan, alergi mereka tidak lebih beresiko untuk kita sebutkan lebih daripada rumah. Mereka jarang ketemu dengan apa namanya dengan teman-temannya, maka semuanya tidak terus mereka tinggi lebih banyak salah penyakitnya sendiri. Penyakit asmanya anak ya, satu punya asma, satunya tidak punya asma, resikonya sama. Misalkan untuk mendapatkan mendapatkan infeksi COVID ini sama, ya, tidak ada bedanya. Satu lagi pada anak yang sudah memakai obat hisapan ya, kan ada yang memakai obat tiap hari itu, obatnya sendiri itu sudah protektif. Itu ada beberapa penelitian seperti itu. Artinya kalau virus masuk tidak sampai menimbulkan radang. Ya, obat yang kita sebut dengan steroid itu. Dan ada beberapa penelitian menyatakan orang-orang asma itu diuntungkan dengan pengobatan mereka sendiri. Itu ya. Jadi menjawab pertanyaan yang selanjutnya, apakah kalau mereka kena COVID akan menjadi lebih parah? Jawabannya sama, tidak. Ya, untuk anak-anak tidak.
Biasanya asmanya ya setelah kita nebul biasa di rumah maupun di rumah sakit sembuh seperti biasa. Enggak apa istilahnya, enggak membandel ya, tidak membandel. Enggak misalkan anak yang asma dengan COVID akhirnya namanya lebih lama, enggak, sama saja ya. Jadi secara pengalaman tidak masalah apakah anak Bapak Ibu ada yang menderita asma atau penyakit alergi yang lain, resikonya sama untuk terkena COVID, bahkan menurut saya lebih cenderung karena sifat protektif kita, mereka lebih aman. Dan kalau mereka kena COVID, nggak usah khawatir, biasanya COVID pada anak itu cenderung sifatnya ringan, ya, hanya berupa pilek saja, atau batuk saja, atau demam saja, bisa memang sampai radang paru-paru, tapi itu bagian kecil dari anak. Demikian ya. Baik, dokter. Ini ada lagi. Dokter, anak saya kan ada alergi, rinitis. Saya harus berikan terapi apa ya kalau di rumah? Di rumah, baik. Ada beberapa hal di sini ya. Pertama adalah pencegahan, kedua pengobatan. Pencegahan wajib, sama seperti pada asma, harus mencegah pencetusnya. Pencetus untuk rinitis alergi yang paling sering adalah debu rumah. Yang saya katakan tadi yang paling banyak adalah di kamar ya. Jadi bukan debu rumah yang di meja-meja itu yang kita maksudkan ya, tetapi adalah debu rumah yang di situ mengandung kutu, namanya tungau debu rumah, atau kalau Bapak Ibu browsing namanya house dust mites. Itu ada kutu di situ. Nah, bersihkan kamar tidur seminggu sekali, memakai air panas, direndam pakai air panas, itu spray, selimut, urung bantal, urung guling ya. Satu itu pencegahan. Kedua, pengobatan. Pengobatan ini ada beberapa tahap. Jadi ada yang memakai antihistamin dulu atau anti alergi yang diminum, dan kalau yang lebih parah lagi itu memakai steroid yang semprot ya, bukan steroid yang diminum. Steroid itu obat kalau zaman dulu mungkin kita kenal dengan prednison ya. Nah, sekarang obat-obatan untuk asma maupun untuk rinitis alergi itu obatnya topikal. Diberikan kalau di hidung ya di hidung saja, kalau asma ya dihisap. Nah, pada yang hidung ke rinitis alergi, kita menghitung apakah termasuk rinitis alergi yang berat, ataukah persisten, ataukah ringan, atau yang hanya jarang-jarang aja. Kalau berat dan persisten, kita mempertimbangkan memberikan steroid yang semprot yang seperti tadi. Ada beberapa merek di situ, dan cukup mudah pemberiannya, dan responnya bagus sekali. Tetapi tidak untuk rinitis alergi yang ringan. Rinitis alergi yang ringan, Bapak Ibu bisa melakukan yang pertama tadi, pencegahan, kedua dengan memakai antihistamin yang ringan. Ya. Karena anak-anak ini sekolah, jangan memberikan antihistamin yang ngantuk ya, seperti CTM. Zaman dulu kita tahunya CTM, itu ngantuk sekali ya. Sekarang mungkin Bapak Ibu sudah akrab dengan namanya cetirizine. Dan banyak lagi sekarang kelas antihistamin, efeknya bisa menekan alergi, tetapi tidak menimbulkan ngantuk sehingga anak masih bisa beraktivitas. Ya, demikian. Wah, jelas sekali. Sambil saya juga mikir-mikir, oh ya ternyata apa yang di luaran sana dikatakan orang-orang ternyata belum tentu juga ya, Dok ya. Orang bilang, wah kalau asma lebih parah, ternyata tidak. Ini makanya Ya. kita sekali konsultasi dengan dokter yang tepat untuk parents dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Kalau ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dokter Eri, dokter spesialis anak, boleh langsung atau mungkin dengan Dokter Diaris, spesialis anak. Baik, Pak Eri, Pak Dokter Eri dan juga Bu Dokter Diaris, terima kasih banyak untuk waktunya di hari ini. Kalau ingin bertanya lebih lanjut, saya akan mengarahkan kepada Pak Dokter Eri dan juga Bu Dokter Diaris. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan kembali kepada parents, please fill in the post questionnaire. Jadi ada questionnaire supaya kita semakin lebih baik lagi. Dan tadi Dokter Diaris sudah memberikan bahan materinya di kolom chat. Bisa Bapak Ibu download. You may download it and use it for your reference. Tapi tentu saja bahannya itu adalah hanya panduan saja. Jadi untuk intervensi ataupun untuk terapi ataupun untuk pengobatan, jangan dilakukan sendiri Bapak Ibu, langsung ke dokter anaknya ya. Kenapa? Karena itu yang paling tahu lebih baik tadi. Tadi seperti hal-hal yang biasanya kita lupa nih, kayak tadi ngobrol sama Dokter Diaris, kelihatannya mungkin kurus, tapi ternyata apa yang di asupan makanannya, asupan gizinya,
dan juga resiko penyakit jantungnya mungkin bisa dilihat kembali, diperiksakan ke dokter. Atau mungkin tadi sempat ngobrol dengan Dokter Eri, kelihatannya kok asma ya, pasti nanti akan ada resiko lebih besar. Ternyata tidak. Resiko tetap ada, tetapi tidak lebih besar ataupun tidak lebih berbahaya. Gitu. Jadi kasihan juga anak kita, mungkin kalau anak kita ada alergi atau asma, lalu kita berikan stigma gitu ya, jangan. Nah Bapak Ibu, pengetahuan kita yang tidak sepanjang apa yang diketahui oleh para dokter anak ini, bisa Bapak Ibu bisa langsung menghubungi mereka. Kami dari pihak SNE, Singapore National Academy International School, sangat berterima kasih sekali atas kerjasama yang sudah diadakan oleh SNE dan juga RSSA, RSUD Saiful Anwar Malang, juga Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Kalau tidak ada pandemi, kita pasti butuh ke Malang atau dokter yang butuh ke Surabaya. Tapi untungnya tadi benar kata Dokter Diaris tadi, jauh di mata dekat di layar ya. Baik. Mbak Imelda. Baik. Mungkin dalam waktu dekat saya akan ngirim Google Form ya untuk semacam survei. Ya, kita baik. ingin tahu mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini itu putranya yang sedang sekolah itu ada yang punya gejala rinitis atau mengi. Kita akan kirim Google Form untuk lihat seberapa banyak sih sebetulnya yang menderita gejala ini di sekolahan. Nanti kita kirim dalam bentuk Google Form aja yang menyusul mungkin nanti. Oh baik dokter, ya baik. Sekalian nih parents mungkin berpikir kalau ngapain saya harus isi gitu ya. Tapi ini bagus sekali untuk kedepannya untuk tindakan-tindakan pencegahan, lalu mungkin untuk diadakan penelitian, mungkin daerah sekitar mesti diperhatikan. Wah banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari data Bapak Ibu Saudara yang memberikan. So parents, we seek your cooperation to fill in the form that given by the doctors, the pediatrician that already give their time and give their 200% attention for all of us. Ya, terima kasih sekali lagi saya mewakili dari Singapore National Academy. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Diaris dan juga Dr. Eri, sukses selalu. Terima kasih untuk kerjasamanya dan mengingatkan minggu depan kita masih akan ada webinar lagi, ya. Minggu depan kita akan ada webinar lagi dengan siapa? Nah, nanti ditunggu ya. Nanti SNE akan memberikan lengkapnya dan Bapak Ibu bisa kembali mengundang rekan-rekan, other parents from other schools, also for all of us yang masih tertarik untuk mendaftarkan BB modul program dari SNE, dari program-program yang ada dari Chinese, Fast Track, dari MUN, PMDL, fotografi, robotics, bisa langsung menghubungi SNE di nomor telepon 853-1920 atau melalui our PRO team. Baik, kita akan mengakhiri di sini sesinya. Terima kasih sekali untuk Dr. Eri. SNE School saya bisa di spotlight dong bertiga bersama Pak Eri dan Bu Diaris. Kita akan sama-sama bertiga. Nah, bisa nggak ya bertiga? Nah, kita foto karena yang lain ini. Oh, selamat datang juga kepada Dr. Silvia. Ya, Dr. Silvia ada ya? Ya. Saya sering dengar dokter, namanya dokter soalnya timnya dokter sering hubungi. Foto sini aja sekalian, foto sini sekalian. Iya, foto-foto. Ya, selamat datang juga untuk Miss Putri Indonesia 2000 berapa ini ya, Miss Felis Wang, selamat datang. Ya, oke, Dokter Silvia boleh ikut foto kita nih, dokter. Ya, terima kasih. Oke. Iya. Ya, terima kasih Bu Imelda kesempatannya. Miss Agnes, boleh kita dibantu untuk berfoto bersama di komando? Udah. Oke, nggak ada suaranya nih. Oh, enggak. Sendiri loh. Halo. Ya. Halo. Ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih para dokter yang sudah hadir. Iya, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ya, kami akan terus bekerja sama memajukan kesehatan supaya bisa ke depan generasi kita generasi emas.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Have a nice day. God bless you. Bye. Selamat Terima siang. kasih. Ya. Terima kasih Dr. Eri, Dr. Diaris, dan juga Imelda, dan juga Singapore National Academy yang bersedia berkolaborasi dalam penguatan kesehatan mental di lingkungan sekolah. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Baik, Sudah, terima kasih. Sampai siang. Terima kasih.